Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para penonton yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya Surya Rizky Putra akan membahas tentang cakupan kajian ilmu linguistik. Untuk pertama, mari kita ketahui dahulu apa itu ilmu linguistik. Ilmu linguistik adalah ilmu tata bahasa, yang mana ilmu bahasa, ilmu yang objeknya menunjukkan kepada pengertian-pengertian dan tata cara kita menggunakan bahasa. Bahasa di sini maksudnya adalah bahasa yang digunakan sehari-hari atau fenomena lingual. Karena bahasa dijadikan objek keilmuan, maka ia mengalami pengkhususan. Hanya yang dianggap relevan saja yang diperhatikan. Itu pengertian ilmu linguistik. Sedangkan ilmu linguistik sendiri sering disebut linguistik umum. Artinya, ilmu linguistik tidak hanya menyelidiki salah satu bahasa saja, tapi banyak bahasa-bahasa yang diselidiki oleh ilmu linguistik. Dengan memakai istilah desasur, dapat dirumuskan bahwa ilmu linguistik tidak hanya meneliti salah satu bahasa saja, akan tetapi juga langage, yaitu bahasa pada umumnya. Lalu cakupan, kita masuk kepada inti dari pembahasan kita, yaitu cakupan studi ilmu linguistik. Dalam berbagai kamus umum, linguistik didefinisikan sebagai ilmu bahasa atau ilmu ilmiah mengenai bahasa. Dan untuk secara umum, bidang ilmu bahasa dibedakan atas linguistik murni dan linguistik terapan. Bidang linguistik murni mencakup fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Sedangkan bidang linguistik terapan mencakup pengajaran bahasa, penerjemahan, leksikografi, dan lain-lain. Beberapa bidang tersebut dijelaskan dalam sub-sub berikut ini. Untuk yang pertama, itu ilmu fonetik. Fonetik itu mengacu pada artikulasi bunyi bahasa. Para ahli fonetik telah menentukan cara artikulasi dari berbagai bunyi bahasa dan membuat objek fonetik internasional sehingga memudahkan seorang untuk mempelajari dan mengucapkan bunyi yang tidak ada di dalam bahasa ibunya. Di dalam bahasa Arab, jadi kita membahas ilmu linguistik ini di dalam terminologi Arab. Dan di dalam bahasa Arab, fonetik adalah sama dengan lafaz. Apa itu lafaz? Lafaz yaitu bunyi dalam bahasa Arab. Cara penyebutan huruf-huruf hijaiyah dalam bahasa Arab yang benar bisa kita sebut dengan lafaz sebagaimana pengertian lafaz, yaitu al-labzu huwa sautun mustamilun ala ba'di hurufil hijaiyah. Lafaz adalah suara atau bunyi yang mengandung huruf hijaiyah. Jadi setiap suara atau bunyi yang mengandung huruf hijaiyah maka itu adalah lafaz. Maka lafaz sama dengan fonetik dalam ilmu linguistik. Lalu yang kedua, ada ilmu fonologi. Fonologi itu mengacu pada sistem bunyi bahasa. Misalnya dalam bahasa Inggris ada gugus konsonan yang secara alami sulit diucapkan oleh penutur asli bahasa Inggris karena tidak sesuai dengan sistem fonologis bahasa Inggris. Jadi dalam fonologi terminologi Arabnya dan dalam fonologi Arab, dalam bahasa Arab adalah ilmu aswad, sama dengan ilmu aswad, yaitu ilmu ucapan atau ilmu yang mempelajari cara pengucapan dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab ada huruf-huruf yang memang memerlukan keterampilan khusus untuk penyebutannya, seperti cara membedakan penyebutan hamzah dengan ain, yang mana hamzah itu a dan ain itu a. Lalu ada juga penyebutan sa, sya, dan so. Itu harus memiliki keterampilan khusus untuk penyebutannya. Dan itu bisa kita temukan di dalam ilmu tajwid, itu dinamakan dengan makhorijul huruf. Itu untuk fonologi dalam terminologi Arab. Dan untuk yang ketiga itu ada morfologi. Morfologi itu mengacu pada analisis unsur-unsur pembentukan kata. Sebagai perbandingan sederhana, seorang ahli farmasi atau kimia perlu memahami zat-zat apa yang dapat bercampur dengan suatu zat tertentu. Sama seperti bahasa, maka bahasa itu dapat dijadikan bahasa jika dia bercampur dengan apa, atau jika dia menjadi apa. Itu dalam teori terminologi Arab tentang morfologi, yaitu morfologi dalam bahasa Arab adalah ilmu sorof atau ilmu perubahan. Ilmu perubahan atau ada imbuhan-imbuhan kata, yang mana setiap perubahan atau imbuhan kata tersebut tidak hanya berubah bentuk saja, akan tetapi juga merubah maknanya. Contoh penambahan al
itu bisa merubah yang mana awalnya dia seperti contoh kolamun, itu sebuah pena, dan kita tidak tahu itu pena apa. Ketika dia ditambah dengan alif lam, al kolamu, maka dia menjadi isim ma'rifah. Kita tahu itu pena apa. Yang dia awalnya kolamun artinya sebuah pena, ketika ditambah menjadi al kolamu, maka dia artinya menjadi pena itu. Kita tahu itu pena apa. Nah, itu morfologi di dalam terminologi Arab. Lalu yang keempat ada sintaksis. Sintaksis itu mengacu pada analisis frasa dan kalimat. Salah satu kemaknawiannya adalah perannya dalam perumusan peraturan perundang-undangan dalam kata. Jadi dia itu peraturan atau tata cara kita untuk menggunakan sebuah kata. Dan sintaksis itu dalam terminologi Arab itu sama dengan ilmu nahu, yang mana merupakan ilmu aturan dasar dalam menggunakan bahasa, yang mengatur bentuk serta makna dalam bahasa Arab, serta merumuskan hukum-hukum dalam bahasa Arab. Ilmu nahu jugalah yang mengatur apakah kalimat itu layak menjadi suatu kalimat yang berfaedah. Karena ya bahasa Arab tidak hanya kita mengucapkan saja Arab-Arab gitu. Itu punya aturan. Dalam ilmu nahu kita diajarkan aturan-aturan bahasa Arab. Ada seperti apa itu fa'il, apa itu maf'ul, lalu ada rofa, nasab, khafad, jazm dan sebagainya. Itu ilmu nahu mengatur tata cara kita untuk menggunakan bahasa. Dan ilmu nahu sama dengan sintaksis dalam ilmu linguistik umum. Lalu yang kelima ada kajian semantik. Kajian semantik adalah membahas mengenai makna bahasa. Analisis makna dalam hal ini mulai dari suku kata sampai kalimat. Jadi kita membahas dari kata, dari sebuah kata sampai menuju ke kalimat. Dari satu kata menjadi beberapa kata yang disusun dan menjadi sebuah kalimat. Lalu yang keenam itu ada pengajaran bahasa. Untuk pengajaran bahasa adalah bagaimana cara kita untuk melanjutkan atau meneruskan bahasa yang kita kuasai kepada orang-orang di bawah kita. Ahli bahasa adalah guru atau pelatih bagi para guru bahasa. Ahli bahasa dapat menentukan secara ilmiah kata-kata apa saja yang perlu diajarkan kepada orang-orang yang belajar pada tingkat dasar. Dan yang ketujuh itu ada leksikografi. Leksikografi adalah bidang ilmu bahasa yang mengkaji cara pembuatan kamus. Jadi kita mungkin tahu apa itu kamus. Kamus bahasa Arab, kamus bahasa Indonesia. Itu kalau kamus bahasa Arab kita bisa tahu. Contoh kamus Munawir itu tahu yang dia awalnya kata fa'ala, dan di bawahnya nanti banyak ada ifta'ala, ada fa'lala, banyak sekali karena itu awal mula bahasa. Dan di dalam ilmu leksikografi ini kita akan membuat penentuan bahasa dari bahasa-bahasa dasar tadi. Lalu yang selanjutnya itu ada sosiolinguistik. Secara umum bahasa dipahami sebagai tanda arbiter yang dipakai oleh manusia untuk tujuan komunikasi antara satu sama lain. Dengan demikian, konteks sosial dan penggunaan bahasa menjadi sesuatu yang penting untuk dikaji. Jadi, sosiolinguistik. Jadi, sesuai dari namanya, sosial. Sosio itu ilmu yang harus mensosialkan diri. Jadi kita tidak hanya, ya kalau kita tidak bisa bahasa Inggris, kita tinggal di Inggris, ya kita tidak bisa bersosial dengan orang-orang Inggris. Selanjutnya, kalau kita tidak bisa bahasa Palembang di Palembang, ya kita tidak bisa bersosial dengan orang Palembang. Kita tidak bisa bahasa Jawa, tapi tinggal di Jawa, kita tidak bisa bersosial dengan orang Jawa. Oleh karena itu ada ilmu sosiolinguistik, yaitu ilmu yang mempelajari cara kita bersosial dengan suatu bahasa. Jadi kita harus menyesuaikan bahasa apa yang kita pakai di suatu tempat. Di Indonesia kita pakai bahasa Indonesia, di Inggris kita pakai bahasa Inggris, di Jepang kita pakai bahasa Jepang, di Korea kita pakai bahasa Korea. Dimanapun ada bahasa, kita harus menyesuaikan dengan bahasa tersebut. Itu yang dinamakan sosiolinguistik. Lalu yang kesembilan ada pragmatik. Seorang filosof yang bernama Charles Morris memperkenalkan sebuah cabang ilmu yaitu pragmatik. Pragmatik adalah kajian tentang hubungan tanda dengan orang yang menginterpretasi tanda itu. Batasan ilmu pragmatik juga dikemukakan oleh ahli yang lain. Banyak. Ada Groves, Leys, ada juga dan lain-lain. Proses ini tidak tutur ditentukan oleh konteks yang menyertai sebuah tuturan tersebut. Dalam hal ini, Leys menyebutkan dengan aspek-aspek situasi tutur. Antara lain, pertama, yang menyapa, ada penyapa. Lalu yang disapa, ada orang yang disapa yang kita panggil tadi. Itu ilmu pragmatik.
Lalu yang ke-10 ada psikolinguistik. Psikolinguistik adalah penggabungan antara dua kata, psikologi dan linguistik. Psikolinguistik menjadi faktor-faktor psikologis dan neurobiologis yang memungkinkan manusia mendapatkan, menggunakan dan memahami bahasa. Jadi bahasa pun dapat kita gunakan untuk psikologi kita. Jadi untuk ilmu bahasa sendiri itu dapat menyentuh ilmu psikologi kita. Itu tadi cakupan-cakupan ilmu linguistik, yang mana ilmu linguistik itu sudah pernah kami bahas. Itu ada Langwe, Langage, dan Prol, dan banyak lagi yang dapat dijelaskan. Dan untuk penjelasannya mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman kami yang membahas secara khusus. Ada yang membahas secara khusus tentang fonologi, ada yang membahas secara khusus tentang morfologi, fonem, tentang sintaksis, dan yang lain-lain untuk pada kelompok-kelompok selanjutnya yang akan dibahas oleh teman-teman kami dari kelas Bahasa dan Sastra Arab 2020 kelas A. Mungkin ya sekian dari saya, revisi dari makalah saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.